resiko dan hazard pada tahap pengkajian. Pada tahap ini, terjadi proses interaksi manusia, komunikasi, dan transaksi dengan peran yang ada pada perawat, sebagaimana konsep tentang manusia yang bisa dipengaruhi dengan adanya proses interpersonal. Adapun upaya tersebut yaitu melakukan pendekatan dan membina hubungan saling percaya antar pasien agar pasien lebih terbuka dan lebih percaya dengan menggunakan perasaan dan mengadakan pengkajian pasien dengan wawancara dan pengkajian. Penulis menemukan kesenjangan karena ditemukan. Menurut Saputra 2021. Mencegah, meminimalkan risiko, dan hajar pada tahap perencanaan. Upaya perawat yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hajar dalam perencanaan asuhan keperawatan yaitu: yang pertama, identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian faktor risiko. Yang kedua, membuat peraturan. Rumah sakit harus menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur atau SOP sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan mengenai K3 lainnya berlaku. 3. Tujuan dan sasaran rumah sakit harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, bahaya potensial dan risiko K3 yang diukur, satuan indikator pengukuran sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian. 4. Indikator kinerja. Indikator harus dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan mencapai SMK 3 rumah sakit. Program kerja rumah sakit harus menerapkan dan melaksanakan program K3. Rumah sakit untuk mencapai sasaran harus memonitoring, evaluasi, dan dicatat serta dilaporkan. Prognosasi pelaksanaan K3 di rumah sakit sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan petugas terhadap tugas kewajiban masing-masing kerjasama dengan pelaksanaan K3. Baik, selanjutnya ada upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi dalam asuhan keperawatan. Ada beberapa upaya untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, perawat diwajibkan untuk menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, memakai APD dengan lengkap, menjaga kebersihan maupun kesterilan setiap alat yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, serta tidak terburu-buru dalam melakukan suatu tindakan. Perawat sebaiknya menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, serta menerapkan pola hidup yang sehat. Menanamkan sifat kehati-hatian, konsentrasi yang tinggi, dan ketenangan saat bekerja, terutama saat melakukan tindakan yang berisiko kepada pasien. Perawat dituntut untuk belajar mengoperasikan alat-alat yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi risiko cedera baik bagi klien maupun bagi perawat sendiri. Contoh upaya mencegah hazard dan risiko implementasi keperawatan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, membantu pasien dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, konseling. 3. Memberikan asuhan keperawatan langsung dan tepat. 4. Kompensasi dan reaksi yang merugikan. 5. Teknik tepat dalam memberikan perawatan dan menyiapkan untuk prosedur. Yang keenam, mencapai tujuan perawatan, mengawasi dan mengevaluasi kerja dari anggota staf lain. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap evaluasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko dan hazard dalam evaluasi asuhan keperawatan yaitu identifikasi sumber bahwa yang mungkin
terjadi saat kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahwa baik pada klien maupun kepada diri perawat sendiri. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian risiko bahaya adalah upaya pengendalian bahaya fisika atau pencahayaan, yang dalam kasus ini adalah ketika melakukan suatu tindakan keperawatan, seorang perawat harus mampu memperhatikan kebutuhan dari seorang pasien dan juga memanage risiko dari penggunaan cahaya tersebut agar pasien merasa nyaman, dan juga tidak lupa menggunakan cairan disinfektan agar terhindar dari infeksi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari bahaya biologi seperti penyakit HIV/AIDS, hepatitis A, hepatitis B, dan tuberkulosis, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan APD yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan, seperti menggunakan sarung tangan dan masker ketika kontak langsung dengan pasien. Komunikasi dan hubungan tim juga merupakan suatu hal penting dalam meningkatkan keselamatan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. 3. Komunikasi dan hubungan tim merupakan proses yang bisa dilaksanakan melalui rapat untuk memperoleh informasi dan pendapat. Dalam melakukan kegiatan apapun, jika tanpa menjalankan komunikasi dengan baik antar tim, maka kegiatan tersebut tidak mencapai tujuan yang maksimal, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi merupakan kunci utama hubungan antar sesama tenaga kesehatan dengan pasien. Dalam melaksanakan program kerja, evaluasi program kerja, penyelesaian masalah bersama, bimbingan arahan, serta upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan komunikasi antar pimpinan dan sesama staf. Dari uraian yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya hazard dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit, yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat terkait keselamatan di rumah sakit.